Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Dwi Rianto. Saya akan mempresentasikan tentang UAS Studi Kelayakan Bisnis tentang aspek manajemen. Pentingnya manajemen bagi perusahaan. Manajemen secara umum diartikan sebagai pengatur. Arti manajemen adalah sebuah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi manajemen adalah bagaimana perusahaan bisa menata dan mengelola sumber daya agar suatu usaha dapat berjalan sesuai harapan demi tercapai suatu tujuan. Hampir semua perusahaan memiliki manajemen tersebut yang didukung oleh orang-orang yang berpengalaman di dalamnya. Pengertian dan fungsi manajemen. Manajemen adalah suatu proses kegiatan pengelolaan dalam sebuah perusahaan dengan menerapkan fungsi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam manfaat sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen dan organisasi adalah aspek yang sangat vital dalam suatu usaha, karena suatu yang akan atau sedang dirintis mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemen dan organisasi tidak berjalan dengan baik. Proses manajemen tersendiri juga dapat kaidah-kaidah agar suatu usaha bisa berjalan lebih mudah. Fungsi-fungsi manajemen. Perencanaan, planning. Perencanaan adalah dalam proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Perorganisasian, Organization adalah proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit-unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang si pemegang unit. Pelaksanaan, executing. Pelaksanaan adalah proses di mana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit, seperti seorang manajer yang menggerakkan seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Pengawasan, controlling. Pengawasan adalah proses untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal dan mengkoreksi berbagai penyimpangan selama proses pelaksanaan kerja. Manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek yang sedang dilaksanakan. Pembangunan proyek harus mengkoordinasikan rencana pelaksanaan dengan sumber daya yang disediakan agar proyek tadi dapat terselesaikan sesuai target. Artinya, proyek tersebut selesai tepat waktu dan sesuai dengan konsepnya. Perencanaan proyek yaitu menggambarkan apa yang bagaimana proyek harus dikerjakan. Hal itu meliputi jenis pekerjaan, waktu penyelesaian, tenaga pelaksanaan, peralatan, dan juga anggaran. Penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek meliputi penjadwalan waktu-waktu dari masing-masing aktivitas proyek dalam urutan yang sudah diatur. Terdapat beberapa macam bagian yang sering digunakan para penjadwal. Salah satu yang paling terkenal adalah bagan GAT yang dinilai lebih mudah ditafsir dan efektif digunakan. Pengawasan proyek.
mengawasi dan mengendalikan jalannya proyek adalah satu hal yang tak boleh disepelekan dalam membangun proyek demi kesesuaian proyek dengan target yang telah ditetapkan. Lebih dari itu, pengawasan itu berguna untuk pengawasan arus anggaran dan mengevaluasi berbagai kelemahan dan keliruan selama berbangunan proyek. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya meliputi segala sesuatu yang dipersiapkan perusahaan berkaitan dengan kinerja SDM, yaitu dalam menempatkan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam konsep manajemen SDM terdapat hal yang berkaitan erat seperti adanya kebijaksanaan, prosedur dan juga praktik dalam mengatur orang lain demi tercapainya tujuan. Dalam manajemen SDM juga diterapkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, dan fungsi yang bersifat operatif seperti pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum memulai usaha. Analisis jabatan adalah hal yang pertama kali dilakukan sebelum memulai sesuatu usaha, yakni dengan cara mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi seperti identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tegas, wewenang, tanggung jawab, bahan dan alat dan kondisi kerja, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan jabatan agar tidak salah posisi dan bekerja sesuai dengan porsinya secara optimal. Perencanaan SDM adalah mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yakni tentang jumlah tenaga kerja berdasarkan perakhiran hasil produk, dan dalam sistem manajerial juga berdasarkan jumlah jabatan yang tersedia dalam struktur organisasi perusahaan. Pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja sendiri merupakan proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan juga bidang pengoperasian usaha di lapangan, meliputi penarikan, rekrutmen, seleksi, penempatan, placemen, komponensasi. Komponensasi adalah suatu imbalan atau penghargaan kepada setiap personel yang bekerja di suatu perusahaan, dan kompensasi ini penting adalah adanya demi mencapai tujuan yang diinginkan yang bertalian langsung dengan keberlangsungan karyawan yang bekerja. Pengembangan. Pihak manajemen perlu untuk melakukan program pengembangan pada setiap karyawannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memenuhi tuntutan organisasi dan dalam menghadapi persaingan dan perubahan. Integritas adalah penyesuaian keinginan karyawan dengan manajemen, yakni bagaimana karyawan bisa menyelaraskan antara kepentingan pribadinya dengan kepentingan perusahaan agar sama-sama menguntungkan melalui penyampaian aspirasi mereka. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja biasa disebabkan oleh faktor usia, masa pensiun, permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi, dan adanya pemecatan karena adanya kesalahan. Bentuk-bentuk organisasi. Bentuk dari organisasi tentu harus disesuaikan dengan bidang usahanya dan juga sesuai dengan kebutuhan.
Berikut adalah beberapa jenis bentuk organisasi. Bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak dibedakan menjadi dua. Organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang, contoh pimpinan perusahaan perorangan. Organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang, contoh pimpinan PT atau firma. Pengertian organisasi. Organisasi secara statis berupa tempat kerjasama atau melaksanakan tugas yang telah direncanakan. Organisasi secara dinamis berupa proses kerjasama atas tujuan yang telah dirancang. Sedangkan organisasi formal menurut klasik adalah organisasi yang terencana di bawah satu kekuasaan atau pimpinan yang dimiliki satu tujuan. Organisasi formal ini merupakan organisasi yang dengan sengaja direncanakan dan strukturnya secara tegas dan tersusun. Bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenangnya, baik itu wewenang lini staf maupun fungsional sebagai berikut. Wewenang ini ialah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapaian tujuan-tujuan tertentu. Organisasi ini sendiri adalah organisasi yang hanya memiliki hubungan lini dalam organisasi. Wewenang staf ialah wewenang yang membantu si pemilik wewenang lini agar bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Wewenang fungsional ialah wewenang yang diberi kepada seseorang atau departemen agar dapat mengambil keputusan tentang hal-hal yang ada di departemen yang lain. Pengelola kinerja dan mutu bisnis. Perusahaan yang dimiliki reputasi dan ketahanan dalam persaingan di era saat ini perlu ditekankan adanya kontrol kualitas terhadap sumber daya perusahaan. Kontrol yang baik maka akan mendapatkan hati para pelanggan dan market secara contion. Sebaliknya, kurang kontrol dapat memberikan dampak yang negatif bagi kesehatan organisasi atau perusahaan. Merupakan reputasi pengancaman masa depan perusahaan. Ada beberapa pendekatan pengukuran kinerja organisasi yang sering digunakan oleh perusahaan bisnis, yaitu balanced scorecard, model kontrol umpan balik, kontrol keuangan, total quality management, economic value added, membiayai berbasis aktivitas, tata kelola bisnis. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua.